Oke, sudah tampak PPT-nya? Sudah, Bu. Oke, jadi minggu kemarin kita sudah membahas mengenai bagaimana mempresentasikan data kita, baik kuali maupun kuanti, itu ke dalam bentuk apa namanya? Ke dalam bentuk gambar, misalkan pie chart, histogram, bar graph, dan lain-lain, maupun ke dalam bentuk tabel, ya. Jadi salah satunya adalah tadi kita bicara di kuis tadi, kita berbicara mengenai tabel mengenai data kuantitatif dan bagaimana kita mempresentasikan. Jadi di data tadi itu Anda harus membuat frekuensi distribusi, kemudian gambar histogram, dan lain-lain ya. Oke, nah sekarang saya akan teruskan lagi dengan masih data kuantitatif. Ya, jadi data kuantitatif itu masih bisa panjang. Ya, jadi Anda bisa melakukan macam-macam, bahkan bisa digabung dengan data kualitatif. Ya, jadi yang pertama akan kita bahas itu adalah yang disebut dengan stem and leaf. Tapi ini jarang sekali dipakai, cuma Anda juga wajib tahu ya. Jadi kalau kita kembali ke data kasar yang minggu kemarin, yaitu mengenai pengeluaran untuk ganti oli, kalau Anda masih ingat, ini datanya. Nah, kemudian ada yang kita akan presentasikan dia dalam bentuk yang disebut dengan stem and leaf display. Ya. Jadi stem and leaf itu namanya saja stem. Jadi kalau Anda bisa melihat di daun ya, daun. Ini kerangka daunnya. Ya, kemudian ini juga kerangka daunnya, ini lembar daunnya, helai daunnya. Ya. Makanya disebut stem and leaf display. Nah, coba Anda lihat di sini. Ini sebelah kiri. Ya, coba Anda lihat data kasar kita. Data kasar kita itu terdiri dari banyak puluhan, ya. Ratusannya cuma ada beberapa. Ya, jadi sebelah kiri kita itu terdiri dari puluhan. Jadi 5 di sini merepresentasikan 50. Nah, kalau data pertama, data kita itu 52, berarti Anda letakkan 5 di kiri, 2-nya di kanan. Kemudian 57, 57, 57, 52, 62. Ada berapa 62-nya? 1, 2, 3, 4. Jadi Anda menuliskan 2-nya 4 kali. Kemudian ada 65. Ada 66, 67 dan seterusnya. Nah, kemudian yang ini 71 dan seterusnya, dan ini itu adalah 101, 104, 105. Ya. Jadi untuk membuat stem and leaf ini Anda harus melihat data keseluruhan. Nah, data keseluruhan kita karena banyak puluhan, maka kita membuatnya di sini adalah puluhan. Ya. Nah, kalau data kita terdiri dari misalkan ribuan, berarti sebelah kiri Anda inikannya sebagai ribuan. Nah, cuma nggak enaknya adalah kalau misalkan 1527 gitulah, bingung jadinya kan. Kita harusnya cuma menuliskan 1 dan 5, 1527-nya ditaruh di mana gitu ya. Jadi ini kelemahan dari stem and leaf itu memang harus dia tidak bisa detail ya. Jadi ini.
Makanya ini tuh kan, we can stretch the display by using to stem. Jadi enggak, nah seperti ini. Ya, jadi ini Anda bisa melebarkan lagi, tapi tidak selalu bisa merepresentasikan misalkan 52,17 gitu. Nah, ini hilang 17-nya. Jadi hanya bisa 52. Tidak bisa detail. Ya. Jadi ini 5-nya Anda panjangin di sini. Ya. Oke. Nah, jadi ini adalah ketentuan yang tadi saya sampaikan. Nah, sekarang bagaimana ini kalau 8 ya, tadi koma-komaan. Nah, kayak gini. Jadi ini macam-macam. Nah, ini terkait dengan stem and leaf. Nah, sekarang cross tabulation. Nah, cross tabulasi itu adalah kita menghubungkan dua variabel. Jadi di sini kalau kemarin itu kita cuma bicara satu variabel, sekarang relationship between two variable. Ya. Jadi hubungan antara kedua variabel. Nah, sekarang sebagai contoh, kalau cross tabulasi, waduh, ini siapa nih? Sorry ya, Berliana, saya potong ya, 25%. Ya, Dan Bu. besok lagi, ini pertama. Kalau besok lagi lebih dari ini, saya tidak akan koreksi ya. Jadi Anda nggak bisa semau-maunya. Mohon maaf ini. Ya, jadi jangan membuat aturan sendiri ya. Oke. Sekarang perhatikan di sini. Jadi cross tabulasi itu adalah tabel. Namanya saja cross tabulasi. Nah, cross tabulasi itu bisa dipergunakan untuk satu, itu variabel kualitatif, dan yang lain variabel kuantitatif. Bisa kedua-duanya kualitatif. Bisa kedua-duanya kuantitatif. Ya. Nah, coba kita lihat di sini. Nah, kalau ini itu satu kuali, satu kuanti. Jadi yang ini kuali. Ya, home style. Jadi tipe rumah. Tipe rumah itu kuali. Sedangkan harga itu kuanti. Jadi apa yang harus Anda lakukan pertama itu adalah membuat kelas dulu untuk yang kuanti. Yaitu yang kelasnya kurang dari 99.000 atau lebih dari 99.000, terserah Anda. Ya, mau dibuat kayak apa tetapi harus dikelompokkan dulu. Ya, yang betul adalah membuat frekuensi distribusi seperti tadi. Ya. Jadi seperti tadi itu dibuat frekuensi distribusi, kemudian seperti kuis tadi ya, kemudian templokin di sini. Nah, tentu saja harus digabung dengan data kualitatifmu. Jadi rumah kolonial, tipe kolonial yang harganya kurang dari $99.000 itu ada berapa? Ada 18 unit. Ya. Jadi seperti itu. Nah, yang lebih dari $99.000 ada berapa rumah kolonial? Ada 12 unit. Nah, ini gabungan dari kuanti dan kuali. Nah, ya, jadi ini adalah yang disebut dengan insight. Insight itu adalah seperti yang saya minta tadi pada saat kuis. Ceritakan. Jadi jangan cuma bisa membuat ini tanpa bercerita. Nah, Anda bisa lihat di sini. Untuk harga yang 99 kurang dari 99, mana yang paling banyak? Mana yang paling dikit? Jadi Anda cerita begitu. Demikian juga yang lebih dari ini. Kemudian jadi ceritakan titik ekstrimnya, yang paling banyak mana, yang paling dikit mana, kemudian urutannya yang mana, dan seterusnya. Jadi insight itu adalah cerita. Jadi Anda bisa lihat di sini. Cerita. Ceritakan apa isi tabel tersebut. Ya. Oke.
Nah, kemudian kita lihat di sini. Nah, ini adalah cross tabulasi untuk ada lihat di sini, ini adalah frekuensi distribusi untuk price. Variabelnya adalah price. Jadi yang kurang dari 99 itu ada 55, lebih dari 99 ada 45 dan seterusnya. Nah, yang di bawah itu adalah untuk tipe rumah. Ya, tipe rumah kolonial ada 30 sampelnya, log ada 20 dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat. Nah, kita bisa membuat seperti ini persentasenya. Jadi yang di sini ini semua 100 ya. Itu boleh. Ya, terserah Anda mau seperti ini, kemudian mau seperti ini, silahkan. Ya, jadi itu yang disebut dengan ini. Ya, mau ke yang mau di apa namanya? Persentasenya itu row atau persentasenya itu kolom. Oke. Nah, ini Anda harus hati-hati, disebut dengan Simpson paradox. The conclusion based upon aggregators can be, nah itu. Ya, jadi akan bentuknya itu akan berbeda bila kita menaruh data itu dalam tabel cross tabulasi atau kita urai data itu, jadi artinya nggak dimasukin ke dalam tabel. Nah, mari kita lihat sekarang yang disebut dengan scatter diagram. Ya. Scatter diagram kalau ini gambar. Oke. Ini 2 kuantitatif variabel. Ya, sekarang Anda bisa lihat di sini. Nah, scatter diagram ini titik-titik ini adalah titik-titik data. Ya. Jadi contohnya adalah misalkan kita punya data 10 orang misalkan. Ada Muhammad Haikal, tingginya berapa, beratnya berapa. Kemudian kita petakan di sini. Kemudian ada Bambang, tinggi berapa, berat berapa. Kita petakan dia posisi di sini. Kemudian ada Reza, sama seperti ini. Nah, Anda lihat, ya, ini secara kasat mata. Jangan lihat yang merah ya. Jangan lihat yang merah. Tapi yang lihat yang titik-titik di hijau ini. Nah, kalau Anda lihat titik-titiknya ini, itu cenderung dia ke atas. Ya, jadi kalau misalkan X-nya itu adalah tinggi badan, Y-nya adalah berat badan, maka bisa kita katakan kalau orang semakin tinggi, maka berat badannya juga akan semakin besar. Itu hubungan yang positif. Jadi gede, besar dan besar, kecil dan kecil. Jadi membesar, mengecil, mengecil. Ya, jadi kalau X-nya bertambah, Y-nya juga bertambah. Nah, ini yang disebut dengan positive relationship. Nah, 2 variabel itu juga bisa berhubungan terbalik. Negative relationship. Ya. Ya, misalkan main game dengan IPK misalkan. Ya, saya bisa nanya misalkan coba Zahran, berapa jam kamu main game online sehari? IPK-mu berapa? Ya, Sabda. Nah, ini saya plot satu-satu. Ya, misalkan ini adalah main game, ini IPK. Ya, jam main game X-nya ini IPK. Nah, itu bisa
terbalik. Semakin banyak Anda main game, IPK-mu akan semakin turun. Misalkan seperti itu. Jadi hubungannya terbalik. Yang satu naik, yang satu turun. Nah, ada lagi yang begini. Nah, kalau ini itu tidak ada hubungan. Jadi mau apapun, mau main game kayak mau berapa jam sehari itu IPK nggak ada hubungannya. Jadi bisa naik, bisa turun. Jadi kita tidak bisa melihat suatu pola tertentu kalau ini. Ya. Jadi mungkin untuk orang yang satu itu bisa turun IPK-nya, untuk orang yang lain itu bisa naik IPK-nya. Jadi kita tidak bisa melihat polanya. Nah, ini yang disebut dengan tidak ada hubungan antara dua variabel. Oke. Nah, ini mungkin saya nggak ngerti nih main football ya, tapi yang jelas yang tadi, nah ini dia hubungkan seperti ini. Nah, ini juga ada yang disebut dengan insight game. Jadi Anda juga harus bisa bercerita bagaimana atau gambar ini menceritakan apa. Oke. Jadi nah, ini adalah summary dari kemarin dan hari ini. Ya. Jadi Anda bisa lihat di sini, jangan bingung. Jadi jangan membuat ya data kualitatif itu membuat histogram, nggak ada. Histogram itu untuk kuantitatif. Atau kebalikannya, datamu kuantitatif, Anda membuat pie chart. Tidak. Pie chart itu kualitatif. Ya, jadi sekali lagi mau tidak mau ini juga harus dihafal. Nggak perlu dihafal nih, dimengerti karena di statistik itu tidak ada closed book ya, tetapi semua open book. Jadi Anda bisa melihat dan tentu saja kuncinya adalah belajar membaca. Kalau nggak baca ya nggak akan lihat yang ini. Oke, pertanyaan sampai sini. Pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Oke. Lanjut dulu aja, Bu. Hah? Iya, lanjut dulu aja. Oke. Saya akan lanjutkan sekarang. Dengan oke. Izin sebentar saya ambil air minum ya. Sebentar aja. Baik, Bu. Nah, oke. Kita akan masih membahas mengenai data kuantitatif. Jadi ini. Jadi membahas data kuantitatif, kenapa? Karena memang data kuantitatif itu sangat bisa ya diolah dengan berbagai macam cara. Jadi salah satunya itu adalah dengan
yang disebut menghitung sentral lokasi, menghitung varian, dan nanti dan lain-lain ya. Jadi kita sekarang akan membahas mengenai measure of location dan measure of variability. Nah, tentu saja ini. Oke. Nah, measure of location ya, itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 macam pengolahan data ya yang berbasis lokasi. Jadi lokasinya tengah-tengah di mana datamu. Waduh, ini siapa ya? Firman ini. Iya, Miss, salah ngirim file. Maksudnya? Maksudnya apa? Tadi Ini ada nggak? saya yang pertama salah ngirim. Bisa di screenshot salah kirimnya supaya tidak terjadi pengurangan nilai ke WA. Karena kalau memang benar on time, saya nggak akan kurangin kalau kamu salah. Tapi kalau memang semata-mata langsung kirim begini, saya akan kurangi karena ini sudah jam 10.20. Tapi di sini saya udah, Anda telah menghapus pesan ini, Bu. Hah? Saya udah ngapus jadinya sebelumnya kan saya kirim, saya udah hapus. Ya, mohon maaf karena nggak ada bukti ya. Jadi Ya udah nggak apa-apa. kan mestinya bisa dilihat di send. Kalau Anda buka email kan ada send itu. Kan bisa ini di situ jamnya. Kan nggak bisa 100% terhapus. Anda anak shift loh. Kan ada send di situ. Di folder send. Ya. Oke. Nah, jadi kita akan membahas mengenai lokasi ini dengan 5 cara. Ya, jadi ada min, median, mode, persentil, dan kuartil. Nah, saya kira yang 3 atas ini itu sudah Anda pelajari pada saat SMA kalau nggak salah. Ada rata-rata, median, dan modus. Mungkin yang belum adalah persentil dan kuartil. Nah, sekarang kita berbicara mengenai sampel. Kalau Anda masih ingat ada sampel, ada populasi. Ya. Nah, kalau di sampel, kalau kita mengambil atau mengolah datanya dari sampel, maka disebut semua ini itu disebut sampel statistik. Ya. Nah, kalau Anda mengambil semua ini istilahnya adalah sampel statistik ini. Nanti ada macam-macam juga, ada standar deviasi, ada varian, ada range. Jadi pokoknya istilah-istilah ini semua kalau kita bicara sampel disebut statistik. Tetapi kalau data kita adalah data populasi, semua ini atau semua nanti yang akan kita pelajari itu disebut parameter. Ya, jadi jangan salah menyebut. Nah, ya. A sample statistic is referred to as the point estimator of the corresponding population parameter. Nah, artinya apa? Artinya, ya rata-rata dari sampel itu merupakan estimasi titik dari rata-rata populasi. Sebagai contoh gini, ya kita ingin meneliti mengetahui atau meneliti mengenai pendapatan karyawan yang bekerja di Jakarta. Bukan orang Jakarta loh ya, pendapatan karyawan yang bekerja di Jakarta. Jadi boleh aja KTP-mu KTP Bogor tapi kamu kerja di Jakarta. Ya. Nah, itu berjuta-juta orangnya. Tentu saja kita nggak mungkin menanyai mereka satu persatu. Jadi kita mengambil sampel. Ya, jadi mungkin Anda berlima, yang satu nongkrong di halte Transjakarta sebelah mana, yang satu nongkrong di stasiun, yang satu nongkrong mungkin di perkantoran apa, yang satu nongkrong di halte bis, ya itu bisa. Ya, tentu saja harus
bertanya intro dulu dong, ya kan? Mohon maaf Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu bekerja di Jakarta? Ya, oke. Berarti dia termasuk ke dalam populasi kita. Orang yang bekerja di Jakarta. Ya kan? Nggak perlu ditanya nama, kita nggak perlu nama. Ya. Nah, Anda cuma bertanya berapa ya rata-rata gaji Bapak per bulan. Nah, misalkan, oh 5 juta deh, oh 6 juta deh, oh 1,5 juta deh, oh 2 juta, dan seterusnya. Nah, kemudian kita mencari rata-rata dari sampelmu. Misalkan sampel Anda mengambil sampel 1.000 orang. Kita rata-rata dari 1.000 orang itu. Nah, itu yang disebut dengan sampel statistik. Di mana kalau kita hasil rata-rata kita menemukan data 6 juta, ya, berarti 6 juta itu merupakan perkiraan titik poin estimator dari populasi, rata-rata populasi. Lah kok nggak ngambil populasi aja? Ya silahkan kalau sanggup. Dari mana Anda bisa mengambil populasi? Ya, pekerja di Jakarta itu jutaan. Mulai dari supir angkot sampai ke direktur utama. Sanggup cari satu-satu? Tidak pasti. Jadi kita mengambil sampel untuk estimate, ya, memperkirakan populasi. Apa aja? Cuma min? Ya enggak, bisa aja nanti dari data itu Anda memperoleh media. Dari data itu Anda memperoleh persentil. Ya, dari data itu Anda memperoleh misalkan standar deviasi, nanti kita akan bahas. Jadi itu yang disebut dengan point estimator. Sampel statistik merupakan point estimator dari parameter populasi. Itu. Siapa yang nggak ngerti sampai sini? Jadi pendalamannya adalah kita mencari rata-rata sampel, mencari standar deviasi sampel untuk memperkirakan populasi, rata-rata populasi, standar deviasi populasi. Gitu. Karena nggak mungkin. Ya mungkin, tetapi Anda harus punya waktu yang lama dan punya duit yang banyak. Ya kan? Seperti itu. Oke. Nah, sekarang, kalau min itu pasti Anda tahulah rata-rata. Nah, kita punya 2 lambang di sini. Kalau kita bicara mengenai sampel, lambangnya adalah ini, X bar. Kalau kita bicara populasi, lambangnya mu. Nih, ya. Jadi hati-hati mempergunakan lambangnya ini. Oke? Nah, sekarang perhatikan. Nah, ini rumusnya. Nah, N-nya adalah kecil. Ini adalah jumlah dari observasi. Alah, udah tahu lah, Anda pasti membuat rata-rata. Nah, bedanya apa? Ini gede hurufnya, sama. Ini juga jumlah dari semua populasi. Kalau tadi jumlah dari semua sampel, kalau ini jumlah dari semua populasi. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya kita akan melihat contoh ini. Ini adalah sewa apartemen. Ya. Jadi ada 70 data di kita. Nah, 70 data itu, nah ini datanya. Jadi kita survei ke apartemen. Jadi Anda lihat di sini populasi kita itu bukan orang, tetapi apartemen. Ya tentu saja yang jawab mesti orang ya, tetapi Anda lihat di sini ini adalah sewa apartemen. Jadi populasi kita adalah apartemen. Tentu saja apartemen dengan kriteria tertentu ya. Jadi Anda lihat di sini 70 efisiensi apartemen. Saya nggak tahu nih definisi dari efisiensi, tapi yang jelas ini adalah apartemen, bukan apartemen yang mewah ya.
Jadi Anda lihat di sini ini sewa per bulan. Oke. Jadi ada 70 yang kita cari datanya. Jadi ini adalah sampel. Oke. Nah, dari sini tentu saja nah ini kalau kita mencari rata-ratanya seperti itu. Ya, jadi semua dijumlah 445 tambah 615 dan seterusnya tambah 440 dibagi 70. Ya, Anda memperoleh ini. Siapa yang nggak ngerti sampai sini? Ini rata-rata ya. Nah, yang berikutnya adalah median. Kalau Anda mungkin ingat SMA, ini median adalah nilai in the middle. Nah, yang jangan dilupakan adalah Anda harus mengarrange data tersebut in ascending order. Jadi ascending itu berarti mulai dari kecil ke yang besar. Ya. Oke. Nah, ini kalau odd numbers. Jadi kalau data kita berjumlah ganjil. Gampang. Ya. Nah, kalau data kita ya ganjil, ya tariknya ya pas tengah-tengah. Ini kayaknya oke aja deh. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau data kita jumlahnya genap? Nah, berarti kan di tengah-tengah ada 2. Ya udah, berarti dibagi 2. Ya, ini saya kira SMA ini udah dapat median. Nah, berikutnya lagi adalah ini data yang sudah di-arrange dari kecil ke gede. Tentu saja sekarang bisa dibantu dengan Excel ya, tinggal pindah datanya di Excel, Anda sort, dapat deh ya. Nah, median data kita itu adalah data ke-35 dan ke-36. Ya, jadi ini. Ya. Jangan lupa diurutkan terlebih dahulu kalau mau mencari median. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, jadi ini saya kira sudah Anda mengerti. Nah, sekarang modus. Ini juga SMA. Greatest frequency. Nah, nilai yang paling sering muncul itu biasanya tidak hanya 1 atau 2. Ya, jadi bisa lebih dari 2, bisa lebih dari 1. Kalau 2 maka disebut bimodal. Itu modus ya, data modusnya ada 2 berarti disebut bimodal. Kalau lebih dari 2 berarti multimodul. Nah, boleh nggak? Sekarang kita lihat. Nih. Ada angka 450 nongol 7 kali. Ya kan? Nah, itu yang paling banyak. Ini. Nongolnya 7 kali. Berarti modus kita itu adalah 450. Siapa yang nggak ngerti sampai sini? Hah? Oke. Nah, sekarang perhatikan. A percentile provides information about how the data are spread over the interval from the smallest value to the largest value. Nah, sekarang gini. Nah, ini mungkin pusing kepala nih. Sekarang gini. Nah, jadi kalau kita punya data misalkan 70 tadi, ya. Persentil itu adalah kalau data itu kita jembreng. Ya. Kalau data itu kita jembreng, maka kemudian data itu kita bagi 100.
Nah, itu yang disebut dengan persentil. Jadi kita bisa mencari data yang ke 67%, data yang ke 70%, data yang ke 79%. Letaknya di mana? Jadi kalau kita kembali ke tadi, ya ini, bentar. Nah ini kan data ini sudah diatur dari yang kecil ke yang besar. Jadi dari sini kita bisa mencari data ke 67% jatuhnya di mana ya? Di angka 500, di angka 549, atau di angka 590. Nah, itu yang disebut dengan persentil. Jadi data ini itu dibagi 100. Ya. Oke, coba kita lihat sekarang. Kalau cuma dibaca, pusing. Nah, sekarang coba kita lihat. Oke. Nah, ini. Contohnya adalah data yang tadi, kemudian kita mencari data persentil ke yang 80 atau data ke 80%. Ya. Sekarang ini. Rumusnya adalah ini. Ya, jadi P itu adalah 80 ini dibagi dengan 100, N itu adalah 70, itu data kita, banyaknya 70. Anda dapat 56. Nah, kok mesti di rata-rata? Nah, mari kita lihat di sini ketentuannya. Nah, ya. Kalau hasil pembagian itu bukan angka bulat, integer itu angka bulat, maka bulatkan ke atas. Ya, jadi nilai P persentil itu adalah pada posisi yang dibulatkan tadi. Jadi misalkan 5,7 bulatkan ke atas menjadi 6, berarti data kita adalah data yang ke-6. Nah, kalau hasil ini, I ini adalah integer, bilangan bulat, maka persentilnya itu adalah rata-rata dari I plus dan I plus 1. Kalau tadi kita temukan 56, maka kita harus rata-rata dengan data ke 57. Jadi data ke 56 ditambah data ke 57 dibagi 2. Anda lihat di sini. Nah, data ke 56 adalah ini, 535. Data ke 57 adalah 549. Jadi, nah ini. Jadi kita bagi 2. Jadi, ya, persentil yang ke-80 dari data ini nilainya adalah 542. Ya. Nah, apa artinya? Artinya adalah 80% dari semua angka ini itu nilainya kurang dari 52. Itu artinya. Kemudian ya. Jadi 80% dari semua ini, nah itu ya, nilainya kurang dari 542. Artinya angka 542 itu. Nah, paling sedikit ya, atau paling sedikit 20%, sisanya itu adalah lebih dari 542. Nah, ini adalah yang tadi. Sisa dari yang ini. Oke. Ya. Nah, sekarang perhatikan di sini. Masih ada 5 menit, 20 menit. Saya akan kirim PowerPoint ini ke Anda. Ya, jadi
saya akan kirim PowerPoint ini ke Anda, saya berikan soal, nanti Anda cepat-cepatan jawab ke saya. Tunggu ya. Silakan nanti dibaca, diresapi dulu. Ya. Nah, Anda buka sendiri-sendiri, dibaca dulu terutama bagian persentil. Kalau sudah, saya akan berikan soal ke Anda terkait dengan apa namanya, datanya sama tadi. Kalau tadi contohnya adalah data ke persentil ke 80, maka sekarang saya minta Anda mencari persentil yang ke 45. Kerjakan, artikan. 2 orang yang submit paling cepat, langsung foto kirim ke WA group ya. 2 orang yang submit paling cepat itu yang akan saya nilai. Ya, dan nilainya itu setara dengan 1 kuis. Silakan. Saya kasih waktu 10 menit. Hanya 2 peserta tercepat ya. WA group. Supaya fair, semua orang tahu bahwa Anda yang paling cepat. Maksimum 10 menit.
Oke. Ada Bambang, ada sopo iki? Berliana, Bawah Bu. Berliana, ada Raka. Selesai ya. Jadi udah 3 nih yang bisa saya koreksi, cuma Bambang sama Berliana. Coba mari kita lihat sekarang. Ya. Mari kita lihat. Gimana caranya kalau kita ingin mengerjakan yang 45. Jadi yang pertama itu adalah kita memasukkan rumus kayak tadi. Ya, jadi yang pertama kita ikutin aja yang cara yang tadi. Nah, jadi kita pakai rumus yang ini. I sama dengan P dibagi 100 kali M. Ya. Jadi kita cari posisi dulu. Jadi ini I itu adalah menentukan posisi yang ke ya di data. Jadi ya, ini adalah P dibagi dengan 100 dikali dengan N. Jadi berapa? P-nya itu adalah yang ke-45, kemudian dibagi 100 dikali dengan N kita itu adalah 70. Anda dapat berapa? 31,5, Bu. 1,5. Oke, dapat 31,5. Nah, kalau memperoleh 31,5 itu rule-nya adalah Anda harus kalau dia bukan bilangan bulat, round up. Nah, round up berarti harus dibulatkan ke atas. Kalau 31,5, maka pembulatannya menjadi 32. Jadi data kita itu adalah data ke-32. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 30, 470. Jadi nilai kita itu adalah 470. Ya. Jadi data yang ke-32 dengan nilai 470. Jadi kenapa nih? Nilainya 470. Oke, berarti yang tadi ketemu 470 benar. Nah, yang berikutnya adalah artikan. Nah, artinya itu adalah, mari kita contek lagi. Jadi terjemahkan saja yang ini, ya, yang ini. Nah, apa artinya? Paling sedikit ada 86, ada sekian persen, ya. Nah, sekarang jadi artinya apa sih? Jadi artinya adalah paling tidak ada ya 55%. Paling tidak ada 45% data yang nilainya 470 atau kurang. Nah, paling tidak ada 55% data yang nilainya 470 atau lebih. Nah, itu artinya. Ada yang mengartikan benar? Nggak usah buru-buru. Nah, itu jadi ini yang disebut dengan persentil. Ada pertanyaan sampai sini? Oke. Nah, sekarang mari kita lihat lagi ya. Apa sih gunanya nyari-nyari begini, pegel kayaknya deh, gitu kan? Jadi gunanya, kita pindah dulu. Nah, gunanya apa? Sekarang mari kita lihat sesuatu lagi. Ini
ada panitia beasiswa. Ya. Harus memilih 2 orang. Ya. Harus memilih seorang siswa SMA berdasar nilai matematiknya. Ya. Sekarang Siti. Siti dari SMA X. Ya. Nah, posisinya itu adalah dia berada Siti nilai matenya itu 95. Nilai ujian dari SMA. Ada Amir. ...95 juga. Dari SMA Y. Nah, posisinya berada pada persentil ke 67. Mana yang kamu pilih? Yuk. Mana yang dipilih? Si Siti atau si Amir? Alasannya apa? Sebutkan. Come on. Sama-sama 95. Pilih mana? Ibu, kalau menurut saya, kenapa milih yang Y? Karena pada urutan dia, walaupun dia nilai 95, dia urutan ke 67. Artinya, di sekolah dia, yang dapat nilai bagus itu di atas 67 aja, Bu. Kayak 67 ke bawahnya itu rata-ratanya lebih kecil dari nilai dia. Gitu. Aduh, berisik. Jadi kan kalau tadi kan kita urutin dulu tuh, Bu, gitu kan? Iya, betul. Nah, kan kalau di urutan yang SMA X itu, dia urutan nilainya 95, tapi persentil ke 89. Itu berarti nilai yang lebih bagus dari dia itu lebih banyak daripada yang di bawah dia gitu. Oh gitu? Oke. Iya, kayaknya. Ya. Gitu. Coba Berliana plototin lagi. Arti dari persentil tadi. Oke, yang lain. Berliana milih Y, si Amir. Yang lain? Nggak apa-apa, kita lagi coba nih pengertiannya ya berdasarkan pengertian dari persentil. Oke? Yang lain? Come on. Yang lain bagaimana? Ya, siapa nih? Septi. Ya, Septi. Jika tadi berbeda dengan Berliana, berarti kan kalau yang di tadi, berarti ada 11, hanya ada 11% mahasiswa, 11% murid di 11% siswa di SMA X yang nilainya lebih besar daripada Siti. Sedangkan kalau di Amir itu
yang nilainya lebih besar daripada Amir itu ada Hmm. 33%, Bu. Jadi Ya. Jadi kamu milihnya milih Siti. siapa? Siti. Siti. Oke. Ada yang lain? Nggak milih dua-duanya, Bu? Kenapa? Kagak ngerti. Ayo, yang lain. Siapa yang mendukung Septi? Siapa yang mendukung Berliana? Yo. Nah, jadi ya perhatikan ya, yang dikalahin sama Siti, yang dikalahkan nilainya sama Siti di SMAX itu ada berapa persen? Ada yang bisa jawab? Siti mengalahkan berapa persen berapa persen siswa di SMAX? 89. 89%. Sedangkan Amir mengalahkan berapa persen orang di SMAY? 67, Bu. Ya, 67. Ya. Jadi ya, berdasarkan angka tersebut atau berdasarkan dengan persentil, saya memilih Siti. Angkanya sama 95, tetapi Siti berada posisi yang lebih tinggi karena dia bisa mengalahkan 89% atau hanya 11% orang yang nilainya lebih tinggi dari Siti. Sedangkan Amir itu orang yang dia kalahkan 67% lebih rendah, ya. Dan orang yang berada di posisi lebih tinggi dari Amir itu 33. Lebih banyak daripada si Siti. Jadi saya akan memilih Siti. Nah, makanya pengertian dari persentil itu harus Anda dalami benar-benar. Berliana tadi kebalik kamu ya. Jadi Siti yang duluan. Atau Siti yang kita pilih berdasarkan berdasarkan persentilnya. Nah, jadi kalau Anda suatu saat besok memperoleh beasiswa ke luar negeri atau menginginkan beasiswa ke luar negeri, biasanya mereka itu tidak minta angka absolut, tetapi minta angka absolut plus Anda posisinya di kelas itu berapa persen. Jadi kenapa? Ya ini tadi, sama-sama 95, tetapi belum tentu yang sama-sama bagus. Ya, jadi berapa persen yang Anda kalahkan atau Anda berada di top berapa? Top 5, top 10 gitu. Ya, jadi ini yang arti daripada persen. Oke? Saya kira kita sudahi karena sudah jam 11. Jadi kita sampai sini. Bentar, saya stop share. Ini akan saya kirimkan ke Anda. Nah, biasakan kalau saya kirimkan sesuatu yang baru, yang lama, yang PowerPoint nomor 3 tadi Anda delete. Karena yang baru itu merupakan ada catatan-catatan tambahan di yang baru. Ya, jadi supaya nggak numpuk banyak gitu. PowerPoint 3 kok ada 5 biji ya. Ambil yang terbaru. Biasanya saya kasih tanggal di situ. Jadi yang lama Anda hapus. Oke? Saya kira kita sudahi. Sampai ketemu lagi minggu depan. Ya. Oke, bye. Terima kasih, Bu. Yuk, sama-sama. Terima kasih, Bu. Yuk. Terima kasih, Bu. Bye-bye. Yuk, monggo. Terima kasih, Bu.